Di video kali ini saya akan review hasil investasi saya di reksadana saham. Jadi sudah 1 tahun investasi ya, dengan modal sebesar Rp50.000. Jadi keuntungannya berapa ya setelah 1 tahun investasi dengan modal Rp50.000? Kalian bisa simak video ini sampai akhir. Dan buat yang pemula ya, yang masih awam tentang reksadana, jadi cara investasinya ini gampang banget ya. Bisa pakai aplikasi Bibit. Jadi belinya sudah bisa full online pakai HP. Dan jangan lupa ya gunakan kode referral Jalan Kecil ketika registrasi di awal ya, untuk bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi jangan lupa gunakan kode referral Jalan Kecil ini. Sebelum saya tampilkan ya untuk hasil investasinya, nah di sini saya akan bahas dulu untuk produk reksadana yang saya investasi. Jadi kalau di reksadana kan ada beberapa jenis ya, reksadana pasar uang, obligasi, dan juga reksadana saham. Jadi saya investasinya di reksadana saham. Nah di reksadana saham juga ada banyak produk. Jadi masuk ke reksadana saham ini ada banyak produk. Jadi kita bisa lihat ya, misal contohnya ada produk Batavia Dana Saham. Ada juga Manulife Dana Saham kelas A. Ada juga Manulife Dana Saham Andalan, sampai kita scroll ke bawah terus ya. Ada juga yang terakhir ada Dana Reksa Indeks Syariah. Jadi ada banyak sekali ya produk reksadana saham. Jadi saya investasinya di produk ini, di produk BNP Paribas Srikati. Jadi saya akan review dulu BNP Paribas Srikati. Jadi saya akan bahas dulu ya kinerjanya, kemudian saya akan lihatkan juga saham-saham apa saja yang dipegang produk BNP Paribas Srikati, dan juga ya apa itu indeks Srikati. Jadi langsung saja saya akan review. Jadi ini adalah grafik dari BNP Paribas Srikati untuk 3 tahun terakhir. Jadi dalam 3 tahun terakhir ya, keuntungan didapat kalau misal kita investasi ya tepat pada tanggal 27 Maret ya 2021 atau 2019 ya. Nah sekarang hanya untung 1,12%. Jadi keuntungannya kalau bisa tepat ya investasi 3 tahun lalu hanya untung 1,12%. Dan produk ini ya dalam 3 tahun terakhir pernah turun, drawdown ya. Drawdown ini apa? Jadi ini adalah penurunan maksimal. Jadi dalam 3 tahun terakhir dia pernah turun sampai 42,79%. Jadi penurunannya maksimalnya di sini ya, di sini ketika awal-awal pandemi COVID-19. Jadi misalkan ya kita investasi sebelum COVID, misal kita investasi 10 juta ya. Kemudian setelah COVID, kalau misal kita jual, kita bisa rugi 4 juta rupiah. Jadi uang yang 10 juta hanya sisa 6 juta rupiah. Makanya kalau misal di saham ini termasuk tingkat resiko tinggi. Jadi reksadana saham memang resikonya tinggi. Nah kalau misal kalian mau yang aman ya, bisa investasi ke 2 jenis reksadana yang lainnya. Yang resiko sedang ada reksadana obligasi, dan yang paling aman ini reksadana pasar uang. Jadi isi reksadana pasar uang yaitu deposito, jadi produk perbankan juga. Kemudian juga ada total AUM. Jadi total AUM ini apa? Jadi simpelnya ini adalah dana kelolaan. Jadi misal saya investasi sebesar 10 juta rupiah. Nah 10 juta ini tercatat di total AUM ini. Jadi total ya, uang yang dititipkan ke produk BNP Paribas Srikati ini totalnya 400 miliar, atau tepatnya 399 miliar. Jadi seperti itu ya untuk detailnya, drawdown, CAGR, resiko, dan juga total AUM. Kemudian untuk minimal investasinya, dari produk ini bisa investasi dengan modal yang sangat kecil. Jadi modal kecil. Jadi sangat cocok ya buat kalian yang pemula, pelajar, atau mahasiswa ya, yang punya modal kecil. Jadi kita investasi ya, bisa investasi mulai dari Rp10.000. Jadi biasanya reksadana minimalnya itu 100.000. Jadi di produk ini khusus Rp10.000. Jadi sangat kecil seperti itu. Dan alokasi asetnya ya, jadi reksadana kan istilahnya kita titip uang ya ke BNP Paribas ini.
Nah, BNP Paribas ini dia akan mengalokasikan uangnya ini larinya ke mana? Jadi larinya 91,72% ke saham dan sisanya ya 8,2% ke kas, TD ya, TD Deposito dan SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Jadi 90% ya ini larinya ke saham. Jadi karena reksadana saham. Dan sahamnya apa saja kita bisa lihat di top holdingnya di bagian sini. Jadi ada saham Indofood ya, kemudian United Tractor, Kalbe Pharma, Bank Indonesia, Astra International, Telkom Indonesia ya, Unilever, Bank BRI, Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Jadi larinya ke saham-saham ini. Pastinya ya kalian semua sudah tahu ya produk atau perusahaan-perusahaan yang diinvest. Karena ini perusahaan-perusahaan besar ya, Bank BNI, Astra, Telkom, Unilever, Bank BRI, seperti itu. Nah untuk presentasenya ya, jadi yang BRI ini berapa persen, kemudian BCA berapa persen, kita bisa lihat di websitenya Bursa Efek Indonesia. Jadi di bagian FactSheet Index. Jadi ini adalah grafiknya atau FactSheet Indexnya dari indeks Trigati. Kita bisa lihat juga ya untuk kinerjanya. Indeks Trigati ini termasuk bagus ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan LQ45. Jadi LQ45 ini simpelnya ya 45 saham yang paling bagus lah seperti itu. Jadi yang paling banyak ditransaksikan. Jadi dari 700 saham di Bursa Efek, 45 yang paling banyak ditransaksikan itu masuk ke indeks LQ45. Jadi kinerjanya masih jauh ya dibandingkan indeks Trigati, hampir setengahnya. Jadi ini termasuk kinerja yang bagus. Kemudian saya juga memperlihatkan ya alokasinya. Jadi seperti ini. Jadi untuk Trigati ini memang hampir di sektor finansial ini hampir atau lebih dari 50%. Jadi 51,3% ini uangnya masuk ke sektor finansial alias perbankan. Jadi kita bisa lihat di sini ya, banyak sekali saham-saham dari sektor finansial seperti Bank BCA, kemudian Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, seperti itu. Jadi yang bukan finansial hanya Telkom, kemudian ada juga Astra International, kemudian United Tractor, Indofood dan juga Semen Indonesia. Jadi seperti itu ya, memang produk BNP Paribas ini kebanyakan ya, ini banyak sekali masuk ke sektor finansial. Jadi kriterianya memang kita bisa lihat di sini ya, kriterianya ini nggak ada saham-saham yang istilahnya merusak lingkungan ya, seperti produk-produk pestisida, kemudian nuklir, senjata, rokok-rokokan ya, alkohol, gambling, seperti itu nggak ada. Jadi ini istilahnya indeks yang ramah lingkungan dan paling banyak diinvestasikan ke sektor finansial. Jadi untuk keuntungannya ya, jadi saya sudah investasi. Saya investasinya itu pada tanggal 23 April 2021. Sekarang 27 Maret 2022. Jadi 11 bulan ya. Jadi hampir 1 tahun investasi di BNP Paribas Trigati ini. Jadi keuntungannya berapa? Kita bisa lihat di bagian portofolio. Jadi saya simpannya di portofolio dana beli motor. Nah, di sini saya akan tunggu sebentar di bagian yang saham. Jadi 1 tahun investasi ya dengan modal Rp50.000. Jadi sekarang ini untung 16,94%. Jadi hanya untung Rp8.500. Jadi seperti itu ya. Jadi untung 16% dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, untuk 1 tahun ke depan itu nggak mesti 16%. Jadi tergantung sama kinerja dari indeks Trigati ini, tergantung dari pergerakan Bursa Efek Indonesia.